Tahukah Anda, sumur Zam-Zam ternyata pernah hilang. Bukan sehari, bukan setahun, tapi berabad-abad lamanya. Sumur yang saat ini berada hanya beberapa meter dari Ka'bah ternyata pernah terkubur dan tidak ada seorang pun di dunia yang menemukannya selama berabad-abad. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Siapa yang menemukannya? Inilah di balik sejarah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Di Balik Sejarah Islam. Di dalam channel ini kita akan menelusuri beberapa peristiwa sejarah Islam, tidak hanya dari bersumber Al-Quran, Sunnah, tapi juga kitab-kitab sirah, sehingga kita tidak hanya mengetahui peristiwa sejarah, tetapi juga mengetahui hikmah yang terkandung di baliknya. Lembah tandus yang tidak berpenghuni. Sekitar 4000 tahun yang lalu, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya Hajar bersama putra mereka yang masih bayi Ismail di sebuah lembah yang sangat tandus. Tidak ada pepohonan, tidak ada sumber air, tidak ada manusia. Hanya hamparan batu dan pasir yang dikelilingi pegunungan. Lembah inilah yang kelak dikenal sebagai Makkah. Sebelum pergi, Nabi Ibrahim berdoa sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumahmu yang dihormati. Quran Surah Ibrahim ayat 37. Saat itu, Hajar tidak memahami mengapa mereka harus ditinggalkan di tempat seperti itu. Namun, ketika mengetahui bahwa semua ini adalah perintah Allah, beliau hanya berkata, "Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Kalimat singkat, namun penuh dengan keyakinan. Lahirnya mata air Zam-Zam. Beberapa hari kemudian, bekal makanan dan air mulai habis. Ismail menangis kehausan. Melihat putranya kehausan, Hajar berlari mencari air. Ia naik ke bukit Sofa, tidak menemukan apapun. Ia turun, lalu berlari menuju bukit Marwah. Masih tidak ada air. Ia kembali lagi, begitu terus hingga 7 kali. Peristiwa inilah yang kemudian diabadikan Allah menjadi ibadah sa'i dalam haji dan umroh. Ketika Hajar kembali kepada Ismail, terjadi sesuatu yang luar biasa. Atas izin Allah, malaikat Jibril menghentakkan tanah di dekat kaki Ismail. Tiba-tiba memancarlah air yang sangat jernih. Hajar segera menahan aliran air itu sambil berkata, "Zam, Zam," yang berarti berkumpullah, berkumpullah. Sejak saat itulah mata air itu dikenal sebagai air Zam-Zam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semoga Allah merahmati ibu Ismail. Seandainya beliau membiarkan Zam-Zam mengalir, niscaya ia menjadi sungai yang mengalir." Hadis riwayat Bukhari. Awal berdirinya kota Makkah. Keajaiban itu tidak berlangsung sendirian. Suatu hari, rombongan suku Jurhum yang sedang melintasi daerah tersebut melihat seekor burung berputar-putar di langit. Mereka merasa heran, burung tidak mungkin berputar jika tidak ada air. Beberapa orang segera dikirim untuk memastikan. Dan benar saja, mereka menemukan mata air yang memancar di tengah lembah. Mereka kemudian meminta izin kepada Hajar untuk tinggal di sekitar mata air tersebut. Hajar mengizinkan dengan satu syarat.
Air Zam-Zam tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Sejak saat itulah perkampungan pertama di Mekah mulai berdiri. Nabi Ismail tumbuh besar bersama suku Jurhum. Beliau mempelajari bahasa Arab dari mereka. Kelak, di tempat inilah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun kembali Ka'bah atas perintah Allah. Ketika amanah berubah menjadi keserakahan. Berpuluh-puluh tahun berlalu, suku Jurhum menjadi penguasa Makkah. Pada awalnya, mereka menjaga Ka'bah dan melayani para peziarah. Namun, kemakmuran perlahan mengubah mereka. Mereka mulai berbuat zalim. Harta persembahan untuk Ka'bah disalahgunakan. Air Zam-Zam dimonopoli. Orang-orang miskin dipersulit memperoleh air. Tanah haram yang seharusnya menjadi tempat suci berubah menjadi tempat penuh penyalahgunaan kekuasaan. Akhirnya Allah mendatangkan hukuman melalui bangsa lain. Suku Khuza'ah bersama sekutunya berhasil mengalahkan Jurhum. Mereka pun terusir dari Mekah. Namun sebelum meninggalkan kota, mereka melakukan tindakan terakhir. Dengan penuh dendam, mereka menutup sumur Zam-Zam menggunakan batu, pasir, dan puing-puing. Mereka juga menguburkan berbagai benda berharga milik Ka'bah di dalamnya. Sejak saat itu, sumur Zam-Zam benar-benar menghilang. Tidak ada lagi seorang pun yang mengetahui letaknya. Dan keadaan itu berlangsung selama beberapa abad. Mimpi Abdul Muthalib. Waktu terus berjalan, generasi berganti generasi, hingga akhirnya lahirlah seorang tokoh Quraisy yang dihormati, namanya Abdul Muthalib. Suatu malam, ia bermimpi ada suara yang berkata, "Galilah Thayyibah." Ia tidak memahami maksudnya. Malam berikutnya, suara itu kembali datang. "Galilah Barrah." Masih belum ia mengerti. Malam ketiga, suara itu berkata, "Galilah Madnunah." Abdul Muthalib tetap kebingungan. Hingga pada malam keempat, barulah suara itu berkata, "Galilah Zam-Zam." Dalam mimpi itu dijelaskan bahwa Zam-Zam adalah mata air yang tidak pernah kering dan akan menjadi minuman bagi para jamaah haji. Bahkan ditunjukkan pula lokasi penggaliannya. Sumur yang ditemukan kembali. Keesokan harinya, Abdul Muthalib hanya ditemani putranya Al-Harits. Ia mulai menggali. Orang-orang Quraisy menertawakannya. Mereka menganggap Abdul Muthalib sedang berkhayal mencari sumur yang sudah hilang ratusan tahun. Namun, Abdul Muthalib tetap menggali. Hari demi hari berlalu, hingga akhirnya cangkulnya membentur sesuatu yang keras. Ia terus menggali dan tiba-tiba air memancar dari dalam tanah. Sumur Zam-Zam telah ditemukan kembali. Bukan hanya itu, di dalam sumur tersebut ditemukan pula benda-benda berharga yang dahulu dikuburkan suku Jurhum. Di antaranya 2 patung rusa dari emas, beberapa pedang, dan baju besi. Orang-orang Quraisy yang sebelumnya mencemooh akhirnya menyaksikan sendiri bahwa janji Allah selalu benar. Hingga hari ini, lebih dari 4.000 tahun sejak pertama kali muncul, air Zam-Zam masih terus mengalir. Setiap musim haji, jutaan manusia meminumnya. Para ulama bahkan menyebutnya sebagai salah satu mukjizat yang masih bisa kita saksikan hingga sekarang. Semua itu berawal dari keteguhan seorang ibu yang bertawakal kepada Allah. Dari sebuah lembah tandus lahirlah mata air yang tak pernah berhenti memberi kehidupan. Dan dari sumur yang pernah hilang berabad-abad,
Allah menghidupkan kembali salah satu simbol keberkahan terbesar dalam sejarah Islam. Karena sejarah bukan sekedar kisah masa lalu. Di balik setiap peristiwa selalu ada hikmah, pelajaran untuk masa depan. Saya Muhammad Abdullah Mukhtar. Sampai jumpa pada episode selanjutnya di balik sejarah Islam.